Jenius nggak bakal bisa bikin dia dapat istri kayak Talida. Saya seperti laki-laki yang paling beruntung di dunia. Karena saya bisa kumpul sama orang tua, para sahabat saya, dan terutama istri saya yang paling sempurna. Jika seseorang yang paling kamu takuti melarang kamu untuk membuka sebuah pintu, jangan pernah buka pintu itu. Apaan ini? Cuma sebuah ruangan. Ya emang lu kira setiap orang yang punya relationship nggak nyimpen rahasia? Istri punya rahasia, sahabat punya rahasia. Anda datang ke sini untuk mendapatkan jawaban. Gimana saya bisa dapat jawaban kalau saya tidak bertanya? Anak kecil itu minta tolong sama gue. Dia tinggal di sini. Dia pasti tinggal di sini. Jangan. Action. Film Pintu Terlarang itu menceritakan tentang seorang pematung yang sudah sangat sukses, yang namanya Gambir, diperankan oleh Fachri Albar. Kalau dari luar orang melihat dia adalah seorang seniman yang sudah sangat sukses ya. Tadi semua orang bilang patung-patung itu hidup semua kayak ada nyawanya. Talida, suami lu ini jenius punya dah. Saya tahu kok, Jimmy. Dalam hidup dia juga terlihat bahagia karena mempunyai seorang istri yang sangat cantik dan pintar, diperankan oleh Marsha Timothy sebagai Talida. Dari segi karir juga sangat sukses, tapi ternyata di balik itu semua dia sebenarnya mempunyai banyak sekali masalah, masalah kerjaan, masalah personal juga, sesuatu yang dia rahasiakan kenapa sampai hasil karyanya itu sangat digandrungi orang, ada sinister elemen di situ yang membuat orang kenapa sampai hasil karyanya patung-patungnya terlihat sangat berbeda dari patung-patung karya orang lain. Aku rasa body casting nggak bisa dikategorikan sebagai art. Body casting itu apa? Pematungnya tinggal ambil bahan, ditempel di tubuh seorang model, lalu dimodifikasi sedikit, and voila, piece of something. Maka body casting bukan art. Dan dia tidak pernah mempunyai sesuatu apapun dalam hidup ini yang he has to fight for. Jadi semuanya di-provide. Jadi never fight for anything in his life. Sampai akhirnya pada suatu hari dia melihat sebuah tayangan ilegal ya, sebuah tayangan TV tapi ilegal. Dia melihat seorang anak kecil sekitar umur 7-8 tahun gitu yang disekap oleh sepasang suami istri, nggak tahu siapa. Tolong saya. Dan ternyata anak kecil ini, di rumah anak kecil ini somehow ada kamera tersembunyi dan anak kecil ini meminta tolong kepada siapapun yang menonton tayangan itu untuk menolongnya. Sehingga si Gambir ketika melihat acara itu, dia baru pertama kali dalam hidupnya mempunyai sesuatu to fight for. Yaitu untuk menemukan si anak kecil ini berada di mana dan untuk dia selamatkan. Ini ilegal dong. Gimana kalau gue lapor ke polisi? Emang lu pikir orang-orang bisa masuk ke rumah orang lain, taruh kamera di sana, bukan orang-orang yang punya backingan kuat?
Mafia, polisi. Ada anak kecil di sana yang disiksa, masa kita cuma diem aja? Yang lu lihat di dalam sana, gak ada urusannya sama lu. Lu gak kenal mereka. Gambir! Lihat! Dia tinggal di sini! Dia pasti tinggal di sini! Talida, please, masuk rumah! Talida, please, biar gue yang urus ini. Gambir. Karakternya dia curious, dia pengen tahu segala hal. Ada sesuatu hal yang ganggu hidupnya, dan dia orangnya tuh pengen tahu, dan dia akan kejar sampai habis. Sampai apapun akan ditempuh untuk dapat apa yang, supaya dapat hasil yang dia pengen tahu itu. Ada istilah buat orang kayak kamu. Simpleton. Tapi aku sayang sama kamu. Dan sekarang aku mau kamu percaya aja sama caraku. Talida karakternya dia mendominasi, istri yang mendominasi, terus perempuan yang pinter sekali. Bir, lu kalau ketemu perempuan kayak Talida lagi, lu bilang sama gua ya. Gua bakal sayang sama lu kayak gua sayang rumah 30M gua. Gua ambil. Lo Jimmy. Kalau Dandung itu orangnya sebenarnya cukup bijaksana, tapi dengan caranya dia sendiri. Dia itu orang yang punya habit-habit dan agenda-agenda. Sebenarnya ada beberapa layer dari sisi Gambir. Gitu. Ya tapi kalau lo nggak berusaha untuk menang, lo bakal bikin sparring partner lo bosan. Punya sparring partner yang nggak ngeladeni nafsu lo buat bertanding dengan brutal. Bisa nurunin darah tinggi lo, yo. Thank you. Tantangannya tuh jadi macam-macam, mulai dari karakternya, terus mulai dari apa ya, mesti main squash, ada fisik. Soalnya dalam kehidupan gue sehari-hari, gue selalu kasih kesempatan buat lawan-lawan gue untuk menang. Tapi segimanapun gue ngalahnya, gue selalu menang. Scene yang paling berkesan buat aku, kayaknya hampir semua scene ya. Hampir semua scene berkesan, surprise buat saya gitu. Kadang-kadang saya salah menginterpretasikan peran-peran saya itu, sehingga ketika saya berakting gitu, jadi saya merasa surprise gitu. Saya pikir tadinya begini, oh ternyata yang dimauin Joko seperti ini gitu. Aku udah cari tahu. Dokter yang paling jago nanganin masalah ereksi namanya Dokter Roni Anggono. Dia praktek di selatan. Nanti aku kasih alamatnya. Melalui tokoh Ko Jim inilah si Gambir termotivasi untuk membuat karya-karya seninya. Dan tetap bertahan pada gaya seni yang sama juga atas dorongan dari Ko Jimmy. Jadi dengan kata lain, Ko Jimmy adalah seseorang yang mempunyai karakter, suka memotivasi. Gue udah cek schedule. Kayaknya lo bisa pameran 2 bulan lagi. 2 bulan bisa. Tapi gue gak bakal baik bantu perempuan hamil lagi.
Kita sekarang ada di salah satu tempat favorit gue di syuting ini, Pasar Cikini. Kenapa gue suka banget? Karena bersih banget, terus nggak begitu rame, kita bisa syuting, dan ini mungkin terakhir kali kita bakal bisa melihat Pasar Cikini, karena sebentar lagi bakal digusur, which is very sad. Kita syuting selama 30-an hari ya, syuting days-nya. Agak lama memang karena set-setnya sangat banyak. Contohnya ini set sekarang, kita mau bikin satu shot aja harus bikin dinding, bikin apa segala macam, dan ini mungkin bikinnya sampai 3-4 hari gitu. Stylenya itu lebih ke kemasan, goldie. Jadi turunan-turunan dari warna emas tuh kalau splatteran mata kalau gitu, itu ada krimnya, ada abu-abunya, ada ya kuning itu sendiri, sama ada mungkin ya army green mungkin tapi agak pale, agak pucat. Excuse me. Mau kemana, Pak? Tempat apa ini? Cut, very good. Check ticket, please. Kalau patung itu sih sebenarnya kita dari diskusi sama Bang Joko, itu untuk posenya Bang Joko diskusi sama saya, maksudnya saya mau patungnya dengan pose yang unusual, yang nggak biasa. Makanya kalau datang pagi-pagi dong Pak John, biar nggak keduluan. Padahal ini mirip banget sama nyokap gua tuh lagi bunting adik gua nih. Siapa sih yang beli? Ada lah Pak John. Apa sih si Philip Codet Suyadi tuh ya? Hah? Lu kasih gua bayar 2 kali lipat. Hah? Tantangan yang terberat adalah kita membuat suatu bangunan ruangan menjadi suatu realita. Artinya gini, ada satu scene ending tempat makan malamnya suatu keluarganya si Gambir. Itu kita bangun setnya di studio gudang di Celilitan. Nah itu terbuat dari triplek semuanya. Tantangannya adalah gimana caranya saya sendiri sebagai tetap fotografi membuat suatu ruangan itu menjadi suatu bentuk yang realistis. Saya cuma mau bilang, malam ini saya merasa seperti laki-laki yang paling beruntung di dunia. Karena saya bisa kumpul sama orang tua, para sahabat saya, dan terutama istri saya yang paling sempurna. Cerdas! Kita mau buat yang as if semua tuh rosy gitu, as if semua tuh kelihatan sempurna. Jadi emang kayak waktu kemarin bikin lagu-lagu ini kan ngambil tempo semua, sampai ada beberapa lagu kita rombak total karena kita lihat dari videonya gitu. Jadi dari filmnya itu. Kalau konsep musik sih kita lebih tradisional ya, banyak ngambil unsur-unsur orkestra. Dan kita juga gabungin ada beberapa pakai atmospheric sound. Tapi kita juga yang bikin kita lumayan semangat dan unik di sini karena kita ada beberapa adegan di mana si Joko ngasih referensinya itu rhythmic beat yang nggak lazim gitu.
Film Pintu Terlarang ini diadaptasi dari novel Sekarayu Asmara. Kenapa diadaptasi dari novel tersebut? Sebenarnya waktu saya di-approach dengan Joko sudah membuat skrip ini berdasarkan novel. Kalau mengenai adaptasi sendiri, saya ditawarkan oleh Lala untuk baca skripnya. Saya bilang saya nggak mau, karena adaptasi bagi saya adalah bentuk kebebasan yang paling tinggi, dan itu terserah Joko menulisnya kayak apa, mau diganti kayak apa, karena mediumnya udah beda. Bilang sama Lala sama Joko bahwa saya hanya mau lihat nanti di bioskop. Action! Bisa dibilang Pintu Terlarang adalah film impian gue, karena gue punya mimpi suatu hari akan membuat sebuah film yang entertaining, tapi dari segi estetika juga masih sangat bisa dibanggakan, karena gue ingin menggabungkan antara sisi komersialisme dan estetika. Hey, Merry Christmas! Merry Christmas! Someone shout, brother. Merry Christmas. Hey man, kemarin buka. Masuk. Yang penting masuk dulu. Makan dulu. Masuk. Makan dulu. Karena kita yakin dengan alur ceritanya yang menarik, maka kami dari Live Pictures kita juga mendukung penuh seluruh kreativitas Joko. Kita memberikan fasilitasi, membantu kru-kru dan seluruh tim dari Pintu Terlarang ini untuk memberikan hasil yang maksimal. Terlebih lagi karena penonton Indonesia sekarang udah sangat demand-nya sangat tinggi untuk mendapatkan sebuah film yang bagus ya, bukan dari segi cerita juga tapi dari segi production value. Kadang-kadang memang kita kalau membuat film sudah sangat terlena dengan cerita yang gimana bagus, sehingga kita mungkin kadang-kadang melupakan bahwa dalam film juga dibutuhkan aspek sinematik yang membuat orang memang merasa puas menonton sebuah film di bioskop bukan di TV. Sehingga saya rasa penonton selama hampir 2 jam duduk di bioskop, dia akan mendapatkan suatu hiburan yang entertaining dan memberikan beberapa kejutan-kejutan lah, pengalaman-pengalaman menarik buat para penonton. Yang gue bisa bilang paling sukses, kita tinggal lihat hasilnya, insya Allah bagus juga. Lala mau ngomong apa? Saya film juga baru dikit ya, jadi sebelumnya saya pernah bekerja sama Joko, di sini saya bekerja sama Joko lagi, jadi kita kayak udah punya koneksi chemistry tersendiri yang menurut saya sangat membantu saya. Joko itu dia bisa evoke lah, dia bisa mengeluarkan, bisa evoke feeling-feeling yang dibutuhkan di per adegan, per scene. Nggak kasar gitu, gimana ya? Jadi diarahin ke suatu karakter yang bisa masuk dalam tujuan film ini. Dia lebih banyak bisik-bisik daripada ngarahin. Menyenangkan, abang sangat menyenangkan dan kadang-kadang gila. Yes, It's a wrap. It's a wrap. Jadi kenapa saya tertarik sama film ini? Karena waktu pertama kali ketemu sama
Joko Anwar dan saya baca skripnya, skrip dari Pintu Terlarang ini, saya rasa bahwa film ini akan menjadi film yang menarik dan bisa menjadi suatu entertainment yang memberikan alternatif lah bagi para penonton Indonesia yang ada sekarang gitu. When he stumbles upon an illegal TV broadcast which offers snuff, he finds out that the person who's trying to read